Salam para kesatria, Vatikan yang dikenal sebagai sebuah negara terkecil ternyata memiliki sebidang properti yang lebih luas dari wilayah negaranya, serta wilayah tambahan lain di Italia yang bebas dari pajak dan peraturan Italia. Kok bisa? Yuk kita bahas bersama. Dilansir dari Reuters tahun 2021, pertama kali dalam sejarah, Vatikan mengeluarkan laporan tentang kepemilikan propertinya di seluruh dunia. Tebak ada berapa? Dalam laporannya, The Administration of the Patrimony of the Apostolic See menuliskan Vatikan memiliki 5.171 properti, meliputi 4.051 di Italia dan 100-120 di seluruh dunia. Sebagian berupa gereja, sisanya adalah kantor, sekolah, rumah sakit, sampai apartemen. Banyak sekali ya. Dari ribuan properti ini, kita bisa bagi jadi dua kelompok berdasarkan statusnya, yaitu wilayah ekstrateritorial dan wilayah non-ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah satu negara yang berada di luar negara tersebut, namun diakui sebagai daerah kekuasaan negara tersebut berdasarkan hukum internasional. Biasanya sesuai dengan kesepakatan diplomatik dan tidak terikat peraturan negara letak wilayah tersebut, seperti dibebaskan dari pajak. Contoh paling mudah adalah kedutaan besar, itu adalah wilayah ekstrateritorial. Nah, Vatikan memiliki banyak wilayah ekstrateritorial berdasarkan perjanjian Lateran dengan Italia. Sedangkan wilayah non-ekstrateritorial, contoh paling mudah adalah ketika seorang sultan di Arab membeli properti di London. Properti tersebut tetap tunduk aturan Inggris seperti bayar pajak karena bukan wilayah diplomatik. Apa tujuan Vatikan memiliki banyak properti? Salah satunya sebagai sumber pendapatan negara. Sebagai negara yang tidak memiliki sumber daya alam dan industri, Vatikan tergantung dari sektor pariwisata dan jasa, salah satunya penyewaan properti. Masa Vatikan harus menggantungkan seluruh perekonomiannya kepada umat Katolik sedunia? Betul enggak? Berikutnya kita akan membahas beberapa properti menarik milik Vatikan dan beberapa skandalnya. Pertama ada Istana Apostolik di Castel Gandolfo, atau yang lebih dikenal sebagai Istana Musim Panas. Kompleks istana yang luasnya lebih luas dari negara Vatikan ini terletak di dekat Danau Albano. Memiliki luas 54,6 hektar, dan di dalam istana ini terdapat gereja, lan pertanian, bahkan observatorium. Dulu istana ini menjadi kediaman paus saat musim panas. Tapi sejak Bapak Fransiskus berkuasa, diubah menjadi museum dan dapat dikunjungi secara umum. Jika kalian mengira Basilika Santo Petrus adalah basilika utama dan pertama, itu salah. Basilika tertua dan katedral Paus sebagai uskup Roma adalah Basilika Agung Kepausan dari Sang Juru Selamat Maha Kudus dan dari Santo Yohanes Pembaptis dan Penginjil di Lateran, yang disingkat Basilika Santo Yohanes di Lateran. Cukup panjang ya namanya. Di dekatnya terdapat Istana Lateran yang sekarang menjadi museum. Saya pernah membahas secara khusus tentang Basilika di video ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan termasuk istana-istana Vatikan, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Vatikan memiliki lembaga observatorium atau pengamatan bintang yang dalam bahasa Italia bernama Specola Vaticana. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga observatorium tertua yang masih beroperasi. Awalnya terletak di Kolosseum Romawi atau Collegium Romanum, yang kemudian dipindah ke Istana Musim Panas. Namun karena polusi cahaya yang semakin parah, Vatikan kemudian membangun observatorium baru di Gunung Graham, Amerika Serikat pada tahun 1961. Jadi Vatikan tetap aktif ya dalam dunia ilmu pengetahuan. Jika kalian pernah berziarah ke Vatikan dan mengikuti acara audiensi Bapak Paus, biasanya setiap Rabu pagi kegiatan ini dilaksanakan di Aula Santo Paulus ke-6.
Aula ini selesai dibangun tahun 1971 di atas tanah sumbangan Ksatria Columbus. Meskipun terletak di dekat sakristi Basilika Santo Petrus, aula ini masuk di wilayah Italia dan berstatus wilayah ekstrateritorial. Di sekitar kota Roma juga tersebar berbagai palazzo atau istana milik Vatikan yang berstatus wilayah ekstrateritorial. Istana-istana ini berfungsi sebagai kantor berbagai dikasteri atau lembaga kepausan, mirip dengan kementerian. Beberapa di antaranya ada 1. Istana Santo Callistus yang berfungsi sebagai kantor berbagai dikasteri, pusat Caritas Internasional, dan tempat tinggal beberapa pejabat Vatikan. 2. Istana Kanselir yang berfungsi sebagai kantor pengadilan Rota Romana, yaitu pengadilan tertinggi Vatikan. 3. Istana Propaganda Fide yang berfungsi sebagai kantor dikasteri untuk evangelisasi. Ini merupakan pusat penginjilan Katolik seluruh dunia. 4. Istana Kantor Suci yang berfungsi sebagai kantor dikasteri untuk ajaran iman. Disinilah ajaran Gereja Katolik dipertahankan. Masih banyak istana lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selain Basilika Agung Santo Yohanes Lateran dan Basilika Santo Petrus, terdapat 2 basilika mayor yang berstatus wilayah ekstrateritorial, yaitu Basilika Santa Maria Mayor dan Basilika Santo Paulus di luar tembok. Basilika Santa Maria Mayor didirikan oleh Paus Liberius, seorang paus yang dalam pertama kali itu berstatus bukan santo. Bisa kalian lihat videonya untuk penjelasan lebih lengkap. Sedangkan Basilika Santo Paulus didirikan di atas makam Santo Paulus. Kalau berbicara tentang Universitas Kepausan, jadi ingat mualaf yang mengaku lulusan Universitas Vatikan. Tidak ada universitas di dalam tembok Vatikan. Semua universitas kepausan yang dimiliki oleh Vatikan terletak di luar. Dari beberapa universitas kepausan, berikut 3 universitas yang memiliki status wilayah ekstrateritorial. Pertama, Universitas Kepausan Gregoriana. Universitas ini awalnya didirikan oleh Santo Ignatius dari Loyola, terfokus pada ajaran dan hukum gereja serta studi Alkitab. 2. Universitas Kepausan Lateran didirikan oleh Paus Clemens ke-16, berfokus pada filsafat dan teologi. Dan terakhir, Universitas Kepausan Urbaniana. Universitas ini terfokus untuk mendidik para misionaris. Berbicara tentang Vatikan tidak lengkap jika tidak berbicara tentang skandal. Maaf ya, tapi katanya begitu. Berikut 2 skandal properti yang sempat menghebohkan. Pertama, pada tahun 2022, Vatikan menjual properti mewah bermasalah di London, meskipun dikatakan rugi lebih dari 200 juta euro. Banyak juga ya. Kepemilikan properti ini menjadi masalah ketika tahun 2019, sebuah investigasi dilakukan untuk memperbaiki masalah keuangan Vatikan. Hasil investigasi menemukan adanya beberapa masalah. Salah satunya adalah fraud atau penipuan investasi atas pembelian gedung bekas milik pusat perbelanjaan mewah The Harrods. Setelah penyelidikan dan persidangan, 10 orang kemudian dijatuhi hukuman, termasuk seorang kardinal, yaitu Kardinal Angelo Becciu, Kepala Staf Urusan Umum Vatikan selama 5 tahun penjara. Yang kedua, pembelian apartemen di gedung yang sama dengan klub dan spa Maaf ya, saya sensor. Jadi pada tahun 2013, sebuah berita menghebohkan mencuat jika Vatikan itu memiliki 12 kamar apartemen di gedung yang di lantai dasarnya terdapat Europa Multi Club, yaitu klub yang konon terbesar se-Italia. Pembelian ini sebenarnya dilakukan tahun 2008, tapi menjadi sangat heboh saat Kardinal Ivan Diaz dari India yang sangat konservatif diberi kamar di sini saat akan mengikuti konklav. Puji Tuhan, sekarang klub ini sudah tutup. Ternyata Vatikan memiliki properti yang cukup banyak ya. Tapi jangan kira Vatikan itu kaya raya, Sampai sekarang, negara Vatikan terjerat masalah finansial, di mana anggaran mengalami defisit.
Contohnya, laporan tahun 2023 terdapat defisit 90 juta dolar atau setara 1,4 triliun. Ini cukup banyak bagi negara yang sangat kecil dan tidak memiliki industri. Hal ini juga membuat Bapak Fransiskus harus membuat penghematan di sana-sini. Kita doakan saja semoga Vatikan tetap amanah dalam mengelola keuangannya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.